silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa qad ittafaqal ulama'u ala najasatil ma'i al-mutaghayyiri bin najasati wastadalla alaihi al-imam Ahmad radhiyallahu anhu wa ghairuhu bi qaulihi ta'ala hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri suratul maidah ayat al-thalithati ila akhir ayati. Syukran Bapak. yakni wa ma tadhaharat awsafu hadhihi al-asya'i al-muharramati fil ma'i sara najisan khabithan wa hadha al-hadithu wa ghayruhu yadullu ala anna al-ma'a mutaghayyira bit-taharati tahurun wa ala anna ma khalat bihi al-mar'atu la yumna'u minhu mutlaqan wa ala tahuriyatil ma in ghamasat fihi yadul qaimi minan naumil laili wa innama yunha al qaimu minan naumi an ghamsiha hatta yaghsilaha thalathan wa ammal man'u minal ma'i fala yadullul hadithu alaih. Iya, syukran barakallahu fiik, syukran ala husnul qiraah. Kita masuk pada syarah yang berikutnya, al-ma'u tahurun la yunajjisu syai'. Jadi asal dari air itu adalah suci, tidak ada sesuatu pun yang menajiskannya. Ini kaidah umum. Namun kemarin apabila berubah warna, rasa dan baunya dengan sesuatu yang najis, maka berubah menjadi najis. Wa qad ittafaqal ulama'u ala najasati al-ma'i al-mutaghayyiri bin najasah. Ini dengan ijma' ya. Jadi memang belum kita dapatkan dalil dari hadis yang merinci apa? Warna, rasa dan bau. Tapi ini ijma'. Ijma' para ulama. Waqad dan sungguh ittafaqal ulama, para ulama telah bersepakat ala najasatil ma'i, atas apa? Najasatil ma', atas najisnya air, al-mutaghayyiri bin najasah, sepakat atas najisnya air yang berubah dengan sesuatu yang najis. Intinya di air tersebut berubah dari 3 sifat tadi, warna, rasa atau bau. Ya. Wastadalla alaihi al-imamu Ahmadu wa ghairuhu biqaulihi ta'ala. Dan berdalil atas hal ini Imam Ahmad dan selainnya itu berdalil atas kesimpulan ini berdasarkan firman Allah Ta'ala. Namun ini sebenarnya dalil umum. Dalil umum, dan kita lihat apakah ada kaitannya. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Diharamkan atas kalian al-maitatu, bangkai, waddamu, darah, walahmul khinzir, dan daging babi. Ila akhiril ayat, sampai akhir hayat. Yakni apa artinya? Bagaimana sisi pendalilannya? Wa mata dhaharat awsafu hadhil asya'il muharramati fil ma'i, dan kapan nampak dhaharat, nampak al-awsaf, ya awsafu hadhil asya'il muharramah, kapan nampak sifat-sifat dari sesuatu yang haram ini,
Jadi nampak sifat-sifat dari sesuatu yang haram ini fil ma, dalam air, sara najisan khabisan, maka air tersebut berubah menjadi najis dan khabis, menjijikkan. Ya. Kira-kira mana sisi pendalilannya? Sisi pendalilannya adalah dari keumuman, yaitu apa? Al-maitah. Al-maitah itu kan bangkai. Bangkai itu kan najis. Adam juga, ya, sebagian madhab berpendapat adam itu juga najis. Lahmul khinzir pun juga najis. Hurrimat berarti diharamkan. Kalau diharamkan ini maknanya sebenarnya diharamkan untuk dimakan. Namun juga menurut Imam Ahmad, diharamkan di sini juga termasuk diharamkan untuk bersuci. Hurrimat di sini. Ya. Hurrimat. Dan memang ya sudah ma'ruf ya, sesuatu yang najis itu kan nggak bisa digunakan untuk bersuci. Ijma seperti itu. Cuma untuk yang warna, bau dan rasa ini kan mana hadisnya? Belum kita dapati hadisnya itu. Namun memang berubah itu ya biasanya 3 ini yang namanya berubah. Bisa warnanya, bisa rasanya, bisa baunya. Apakah harus ketiga-tiganya berubah atau berubah salah satunya saja sudah menjadikan najis? Gimana Pak Sugeng? Salah satunya benar. Salah satunya saja berubah itu sudah menjadikan najis. Ya, terutama warnanya berubah dengan sesuatu yang najis. Atau mungkin warnanya ya masih bening, tapi baunya bau najis. Ya. Atau mungkin warnanya masih bening, baunya itu ya masih bau air, tapi rasanya siapa yang berani merasakan itu ya? Rasa najis itu ya. Nah ini. Jadi intinya kalau berubah dengan sesuatu yang najis itu najis, meskipun airnya satu sumur. Ya, karena ada yang idza balaghal ma qullataini lam yahmil khubas. Ada pendapat kalau airnya itu banyak 2 kullah itu kalau kena najis enggak akan jadi najis itu. Yang rajih ya selama berubah 3 sifat ini ya, warna, rasa dan bau, maka menjadi najis pula. Apa? Bangkai ikan kan halal. Akhirnya jadi bau bangkai ikan. Ya kalau bangkai yang dihalalkan bangkai ikan dan bangkai belalang. Kalau bangkai ikan itu najis atau suci? Bangkai ikan suci, nggak najis. Bangkai belalang, okay. Cuma kan jijik kan gitu, jijik. Kita kan juga dihalalkan 2 bangkai ya, bangkai ikan dan bangkai belalang. Kalau kita dapat ikan mati terapung gitu, halal? Halal. Ikan paus mati terdampar, halal gitu. Tapi kalau masalah jijik atau tidaknya kembali ke pribadi gitu. Kalau nggak mau makan ya nggak apa-apa gitu. Kalau kita punya kolam lelenya mati, kita makan nggak? Hah? Makan ya? Makan ya? Nah, eman-eman itu. Yang penting kan di situ terkadang kita lihat busuknya udah lama belum kan itu? Udah busuk belum? Udah busuk belum? Wong kita lele matang sudah matang saja kalau busuk juga nggak mau makan ya. Apalagi dia mati kan gitu. Dengan pindang hari-hari. Iya. Kayak sarden itu kok bisa awet ya? Pakai pengawet? Prosesnya ini. Pengalengan, sterilisasi, bisa awet. Kalau sarden itu muncul pertanda dekatnya Ramadan atau Lebaran biasanya. Kan gitu ya. Kalau dekat Ramadan itu ya
Ya pertandanya marjan gitu, sirup marjan di apa namanya pusat perbelanjaan. Ya. Wa hadzal hadis wa ghairuhu, dan hadis ini yaitu al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai' wa ghairu, dan selainnya yadullu ala annal ma'al mutaghayyira, menunjukkan atas bahwasannya air yang berubah, bitahirati, air yang berubah dengan sesuatu yang suci, maka apa? Tahurun. Assalamualaikum ahlan. Karena berubahnya dengan sesuatu yang suci itu tetap tahur, suci, mensucikan. Contoh, ada air 1 ember kemasukan sabun mandi batangan, itu kan berubah ya. Biasanya berubah apanya? Warna, bau, mungkin agak rasa, tapi itu masih suci selama air tersebut bukan kita namakan air sabun. Kalau sabunnya banyak kan sudah berubah, bukan air biasa lagi tapi air sabun gitu ya. Seperti air kemasukan teh, kemasukan kopi, selama kadarnya itu sedikit masih dinamakan air, maka yang bisa gunakan untuk bersuci. Beda kalau sudah berubah menjadi air kopi, air teh, air susu itu, maka nggak bisa untuk bersuci. Wa ala, dan juga menunjukkan ala ma khallat bihil mar'atu la yumna'u minhu, ya, mutlaqan. Maksudnya apa? Ma khallat bihil mar'ah, dilihat apa namanya footnote-nya, catatan kakinya. Maksudnya apa? Ai dahabatil mar'atu inal khala, seorang wanita pergi ke kamar mandi, ke belakang. Waqad nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anit tawaddu'i bi fadli tahuril mar'ah, dan sungguh Nabi melarang dari apa? Bersuci, berwudu dari sisa bersucinya wanita. Dari sisa apa? Sisa air bersucinya wanita, berwudunya apa? Wanita. Wa dzakara Ibnu Utsaimin rahimahullah tafsilan ra'ian fi Syahril Mumti. Ini ada rinciannya. Maka menunjukkan apa? Wa ala anna ma khallat bihil mar'atu, ya, la yumna'u minhu mutlaqan. Jadi sisa bersucinya wanita itu pun apa? Itu juga tidak dilarang. Karena wanita itu enggak najis kan ya? Ya secara asal kan gitu. Ya, tidak dilarang karena keumuman hadis. Sisa wudunya wanita itu juga apa? Bisa digunakan untuk bersuci. Tahu ya sisa wudu di sini? Kalau dulu ketika wudu itu kan belum ada pancuran, tapi ada apa? Ada air, terus apa? Digunakan untuk bersuci. Nah, sisanya berwudu wanita ini boleh nggak digunakan? Boleh ya? Boleh. Nanti ada apa namanya? Ada mak mustakmal. Mak mustakmal itu berarti berwudu, ya kan? Terus apa? Nanti kan mesti terkena, sudah digunakan untuk berwudu itu bisa nggak air tersebut digunakan lagi? Jadi air yang sudah terkena anggota wudu itu bisa nggak digunakan untuk berwudu lagi? Itu pembahasan air mustakmal. Air yang sudah digunakan untuk berwudu bisa nggak digunakan berwudu lagi? Kita umpamanya air lagi apa namanya, lagi mahal atau jarang, akhirnya berwudunya ditadai gitu. Ditadai, nanti digunakan untuk berwudu lagi bisa nggak? Mustakmal. Gimana SD ya? Kalau mustakmal kan, madzhab Syafi'i memang demikian. Mustakmal.
Tapi gimana? Iya, kalau mustakmal itu adalah sebenarnya sekedar kita berniat wudhu, terus nanti memasukkan tangan kemana? Ke air wudhu, nah, kan jadi mustakmal ini. Karena kena anggota wudhu kan. Nah, biar nggak mustakmal berarti pakai apa? Pakai gayung kan gitu. Pakai gayung. Sebenarnya untuk dalilnya juga di sini belum kita ketahui dalil larangannya mana gitu. Untuk air mustakmal. Ini kalau hadis ini menunjukkan sisa air dari bersucinya seorang mar'ah itu juga la yumna'u mutlaqan, la yumna'u minhu mutlaqan, enggak terlarang. Bisa. Wa ala tahuriyati, dan atas sucinya man ghamasat fihi, in ghamasat menunjukkan fa'ilnya ini apa? Mu'anas. Mana fa'ilnya? Yadu. Yadu kan mu'anas. Yadu mu'anas karena anggota badan double. Maka apa? Di sini in ghamasat fi'ilnya diberi ta'nis. Ala tahuriyati man ghamasat fihi yadul qaimi min naumil laili. Ini juga apa? Sucinya apa yang tangan dari orang yang baru bangun tidur itu dicelupkan kemana? Dicelupkan ke ember. Ya, dicelupkan ke ember. Suci enggak? Airnya suci enggak? Suci. Suci ya? Suci. Jadi yadul qa'im minal laili, jadi tangannya orang yang baru bangun tidur terus dimasukkan kemana? Ke ember untuk berwudu. Ini untuk berwudu, sisa air ini suci. Cuma yang dilarang itu adalah wa innama yunhal qa'imu minan naumi an ghamsiha hatta yaksilah salasan. Wa innama, hanya saja, yunha yang dilarang, al-qa'imu, jadi orang yang baru bangun tidur, al-qa'imu minan naum itu dilarang an ghamsiha, mencelupkan tangan ke bejana, hatta yaksilaha salasan, sampai mencucinya 3 kali. Kan gitu. Jadi kalau bangun tidur itu tidak boleh apa? Langsung memasukkan ke ember bejana. Tapi dicuci dulu 3 kali tangannya. Kenapa ya, Ikhwan? Li'annahu la yadri aina batat ainahu aw yadahu. Dia enggak tahu di mana tangannya ini bermalam. Ya, bisa bermalam di hidung, di mulut, di telinga. Ya kan gitu. Oke. Oh nggih, tenang apa? Nggih, barakallahu fiik. Nggih, tenang apa? Nggih. Dahulu ada yang ngeyel. Saya nggak mungkin aneh-aneh, tangan saya nggak mungkin aneh-aneh. Nggak mungkin kalau tidur nggak mungkin aneh-aneh. Jadi dia nggak mau menerima petunjuk Nabi. Akhirnya apa? Tangannya semuanya ini masuk kemana? Ke dubur. Masuk semuanya itu karena apa? Itu tadi nggak mengikuti petunjuk Nabi, ngeyel. Sampai berapa? Nggak cuma 1 2 semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi. Wa ammal man'u minal ma' falayadul hadisu alaihi. Jadi apa? Larangan dari air tersebut ini tidak bertentangan dengan hadis tadi. Dengan hadis yang kita bahas ini. Karena apa? Karena yang dilarang ini adalah apa? Langsung mencelupkan. Tapi kalau sudah dibasuh 3 kali terus dicelupkan, terus sisa boleh digunakan untuk bersuci.
Ya, dilanjutkan Bapak Bambang, wal maksud. Bismillah wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wal maqsudu anna hadha al-haditha yadullu ala anna al-ma'a qismani najisun wa huwa ma taghayyaru ahadu awsafihi bin najasati qalilan kana aw kathiran wa tahurun wa huwa ma laysa kadhalik wa anna ithbata wa anna ithbatu naw'i thalithu la tahuru wala najisu bal tahurun ghairu Tahirun. bal tahirun ghairi astagfirullah bal tahurun ghairu mathurun Mutahhir. mutahhirun Bal tahirun ghairu mutahhirin. laisa alaihi dalilun syar'iyyun wa yabqa ala asli tuhuriyati wa yu'idu hadal umum qawluhu ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban wa hadha amun fi kulli ma'in li'annahu nakiratan fi siyaqin nafi fayusmalu kullu ma kharaja minhu al-ma'u an-najisu lil ijma'i alayhi ودل هذا الحديث أيضا أن الأصل في المياه الطاهرة وكذلك في المياه الطهارة وكذلك في غيرها فمتى حصل الشق في شيء منها هل وجد فيه سبب تنجيس أو لا فالأصل طهارة. Iya, bagus. Barakallahu fiik. Mumtaz. Syukran ala husni al-qiraah. Wal maqsudu, maksud dari hadis ini ya, anna hadzal hadisa, bahwasannya hadis ini yadullu, menunjukkan, ala annal ma'a kismani, atas bahwasannya air itu ada dua macam. Yang pertama adalah najisun. Najisun kenapa rafa ya ikhwah? Kenapa rafa? Kismani. Atau bayan. Penjelas ya, atau bayan atau badal. Ya, atau bayan atau badal. Jadi air terbagi menjadi dua macam. Yang pertama najis, wa huwa ma taghayyara ahadu awsafihi bin najasah. Bahwa air yang najis adalah yang berubah salah satu dari sifat-sifatnya, sifat-sifat yang tiga tadi, bin najasah, dengan najis, sesuatu yang najis. Qalilan kana am katsiran, sama saja berubahnya itu sedikit ataupun banyak. Yang penting berubah sedikit atau banyak. Ya. Kalau pepatahnya gimana kemarin?
yang nilai setitik rusak susu sebelangan. Artinya apa? Iya, kesalahan sedikit saja merusak banyak kebaikan. Ya berarti harus apa? Harus hati-hati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus macam yang kedua adalah tahurun. Wa tahurun. Macam air yang kedua adalah tahur. Atau kemana ini? Najisun. Wa huwa ma laisa kadzanik. Tahur itu berarti yang tidak najis, yang tidak berubah dengan sesuatu yang najis. Wa anna isbata nau'in salisin, dan bahwasanya penetapan jenis yang ketiga, la tahurun wala najisun. Nah ini tidak tahir dan tidak najis. Berarti jenis keberapa ini? Ketiga. Bal tahirun ghairu mutahhirin. Ini pembagian yang ketiga, tahir ghairu mutahhir. Kalau tahurun itu artinya apa? Tahurun artinya tahirun mutahhirun. Tahur artinya tahir wa mutahhir. Tahur berarti suci dan mensucikan. Adapun penetapan pembagian jenis yang ketiga, yaitu la tahurun wala najisun, bahkan apa? Tahir ghairu mutahhirin, suci tetapi tidak mensucikan. Laisa alaihi dalilun syar'iyyun. Apa? Tidak ada dalil syar'inya. Padahal ada enggak? Suci tapi tidak mensucikan. Susu teh, terus itu sebenarnya hanya perselisihan lafadz saja ya ikhwah. Kalau yang mengatakan apa? Pembagian air menjadi dua, ada yang tiga ya. Ya. Kalau yang mengatakan pembagian air jadi berapa? Jadi tiga, maka apa? Dia memasukkan jenis yang ketiga. Itu apa? Suci tapi tidak mensucikan. Contohnya apa? Air susu, air teh, air kopi, atau yang lainnya. Itu kan suci tapi nggak mensucikan. Tapi kalau yang hanya membagi air menjadi dua, tahur dan apa? Najis, itu apa? Nggak memasukkan kopi, teh, susu, itu nggak masuk dalam air. Dia namanya bukan air lagi, tapi teh, susu, kopi. Jadi kan perselisihan apa namanya? Istilah lafadz saja kan gitu. Nah, gitu. Hanya perselisihan istilah saja. Namun intinya sama. Sepakat kalau susu, teh, kopi itu nggak mensucikan. Nah, gitu. Makanya kalau kita di bis, mau wudhu di bis, beli aqua. Bukan aqua ya sekarang, le mineral. Atau amanah atau fit. Nah gitu. Ya, airku dan airmu. Nah, berarti kalau Pocari Sweat bisa? Nggak bisa ya Pocari Sweat. Terus apa teh sosro atau yang lainnya. Ya. Berarti laisa alaihi dalilun syar'i, ya memang nggak ada dalil syar'i. Fayabqa ala asli tahuriyah, maka tetap di atas apa? Asal kesuciannya. Asal apa? Kesuciannya. Wa yu'aidu hada al-umuma, dan menguatkan keumuman ini qauluhu ta'ala. Jadi hada ini maf'ul bi, al-umuma badal, qaulu fa'il, wa yu'aidu hadal umuma
qauluhu ta'ala. Jangan dibalik loh. Wa yu'ayyidu hadzal umumu qaulahu ta'ala. Nah, tadi untuk Bapak Bambang sudah benar tadi bacanya kan? Wa yu'ayyidu hadzal umuma qaulahu ta'ala. Dan menguatkan keumuman ini adalah firman Allah Ta'ala. Falam tajidu ma'an. Dan kemudian kalian tidak mendapati air, fatayammamu sa'idan thayyiban. Jadi kalau nantinya nggak dapat air yang apa? Yang suci dan mensucikan, maka fatayammamu sa'idan thayyiban, maka bertayamumlah dengan debu yang suci. Bagaimana sisi pendalilannya? Wa hadza 'amun fi kulli ma'in. Ini bersifat umum, ya, fi kulli ma'in, pada setiap, ya, pada seluruh air. Dari mana sisi keumumannya? Sisi pendalilan umum ini dari mana? Li'annahu nakiratun fi siyaqin nafi. Ada isim nakirah dalam siyak nafi. Mana isim nakirahnya? Ma'an. Apa namanya? Ma'an. Falam tajidu ma'an. Nakirah. Terus nafinya mana? Lam. Iya. Ini adalah konteks umum. Falam tajidu ma'an. Nakirah fi siyaqin nafi. Fayashmalu kullama kharaja minhu al-ma'u an-najisu. Maka apa? Mencakup setiap apa yang keluar darinya. Keluar darinya apa? Al-ma'u an-najisu, air yang najis. Lil ijma' alaihi, karena adanya ijma', adanya kesepakatan dari para ulama. Fayashmalu kullama kharaja minhu al-ma'u an-najisu. Intinya apa? Mencakup semua air kecuali apa? Air najis. Karena apa? Air najis ini dikecualikan oleh ijma'. Dikecualikan apa? Oleh ijma'. Jadi yang dimaksud falam tajidu ma'an, ma'an kan umum ya. Semua air, maksudnya air apa maksudnya? Air suci. Nah, pengecualiannya adalah ijma'. Ijma' mengecualikan dari ma' di sini adalah kecuali air yang najis. Wa dalla hadzal hadisu aidan. Dan hadis ini juga menunjukkan, itu hadis al-ma'u tahurun la yunajjisu syai'. Annal asla fil miyahi at-taharatu. Bahwasanya asal dalam air itu adalah suci. Kalau selama kita nggak yakin ini najis, berubah dengan najis, maka silahkan berwudu. Terutama kita pergi ke masjid, ya, ketika safar, keran masjid mati. Adanya adalah apa? Satu ember di kamar mandi. Gimana? Suci nggak? Nggak khawatir kecipratan najis? Hah? Iya, karena asal air apa? Suci. Jangan cari-cari, Pak, ini nanti kecipratan nggak Pak, gitu ya. Jangan tanya-tanya itu. Itu malah apa? Mempersusah. Sebagaimana al-aslu fi al-luhum, ya, al-aslu fi asya' al-ibaha, asal dalam segala sesuatu itu boleh, seperti daging ayam. Maka asal dalam daging ayam itu ya halal. Maka tidak perlu memberatkan diri, Pak, ini tadi nyembelihnya baca basmalah enggak? Yang nyembelih muslim enggak? Kan gitu, enggak perlu. Selama itu pasar kaum muslimin, ya kan? Pasar kaum muslimin enggak perlu tanya. Gitu. Anal asla fil miyahi at-tahar.
Wa kadzalika fi ghairiha, demikian pula pada selain air pun demikian. Al asyu fil asya at-taharatu wal ibahah, suci dan boleh. Ya. Famata hasala syakku fi syai'in minha, maka kapan terjadinya adanya keraguan fi syai'in minha, pada sesuatu dari air tersebut ragu-ragu, hal wujida fihi sababut tanjisi amla, apakah ini didapati apa dalam air tersebut, apakah ada sebab yang menjadikan najis atau tidak, maka apa jawabannya? Fal aslu at-taharatu, kembali ke asal, hukumnya adalah apa? Suci. Kalau kita nemu air di hutan, gimana? Suci nggak? Suci. Ya seperti itu. Apa? Air laut, suci. Air laut, huwa tahuru ma'uhu al-khillu maitatuhu. Air laut juga suci. Suci, mensucikan, bisa digunakan untuk berwudu. Sudah pernah berkumul dengan air laut? Masak dengan air laut? Asin ya? Makanannya jadi asin? Asin semua? Jadi asin? Asin semua ya? Jadi kan nggak perlu pakai bumbu malah. Ya masukin cabai. Hah? Pahit. Kalau masak ikan pakai air laut bisa. Asin juga. Kan? Kan nggak perlu pakai garam malah. Nggak bisa diukur ya. Tapi bisa toh? Penyulingan air laut itu, iya kan? Disuling itu tinggal air tawar. Penetralan. Iya. Kalau orang kehausan minum air laut, tambah haus kan? Iya, tambah haus. Itu ibaratnya dunia gitu ya. Seseorang itu semakin minum air laut semakin banyak, maka akan semakin haus. Semakin kurang gitu kan? Semakin haus kan berarti semakin kurang. Sudah dapat dunia tapi semakin kurang. Ya, masih pembahasan tentang najis ya ikhwah, yaitu apa? Su'urul hirrah. Su'urul hirrah. Su'urul hirrah itu adalah apa? Jilatan ya, jilatan kucing. Jadi kucing yang apa namanya? Minum air ataupun memasukkan lidahnya ke dalam air. Namanya apa? Menjilat atau apa itu? Iya, jilatannya. Baik, dilanjutkan Mas Tamim. Bismillah. Al-haditsu thalitha wal ishruna, su'rul hirrati. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hirrati innaha laysat binajisin innaha minat tawafina alaikum wat tawafati. Rahu Malik wa Ahmadu wa ahlus sunan al-arba. Hadzal haditsu muhtawin ala aslaini, ahaduhuma annal musyaqqata tajlibut taysiri wa dzalika aslu kabirun min usulis syari'ati min jumlatihi anna hadhil asya'a allati yashukkut taharraza
minha tahiratun la yajibu ghusla mubashiratun bi fiha aw yadaha aw rijlaha li'annahu alal ya. Kaifa naqra? alala li'annahu ilalu Bagus. dzalika Ilalun bagus. ilalun dzalika biqaulihi innaha minat tawafina alaikum wat tawafati kama abaha al istijmaru fi mahallil khariji minas sabilaini wa masaha ma asabataha an najasati minan na'laini wal khufaini wa asfala thawbi wa afa an yasiri tini asyawari'i sawari'in najisi wa abihi ad-damil baki fil lahmi wal uruki ba'da dami al masfuhi. Ada yang bau sesuatu enggak? Enggak ya? Wa abihu ma asabahu famul kalbi minas saidi wa ma asbaha dzalika mimma yajma'ahu illatu wahidatun wa hiyal musyaqqatu. Ini baru ngajar nih Ustaz. Apaan baru ngajar? Kasih judulnya aja untuk barang pentingnya. Oh iya, siap. Iya, assalamualaikum warahmatullahi. Masih ada. Iya. Syukran barakallahu fiik ala husnil qiraah. Al-hadisul salisu wal ishrun, hadis yang ke 23. Syu'rul hirrah, jilatan kucing, terutama maksudnya air kan gitu ya, air. Syu'rul hirrah. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hirrati, Nabi bersabda tentang hirrah, innaha laisat binajisin, sesungguhnya kucing itu tidaklah najis. Ya, kucing itu tidaklah najis. Innaha laisat binajisin, berarti umum ya, kucing tidak najis. Apakah semuanya tidak najis? Bulunya, kotorannya, kencingnya. Karena lafaznya umum, innaha laisat binajisin, kucing itu enggak najis. Ya, sehingga memang ada pendapat yang mengatakan kotoran kucing itu suci, air kencingnya suci. Coba dibuka di madhabnya Imam Bukhari. Karena yang mengkritik loh, ada yang mengkritik ya, seperti Ustadz kita yang sering isi di Rojak. Itu juga dikritik karena apa? Berpendapat kotoran kucing suci. Padahal beliau berpendapat itu ada ulama pendahulu yang mengatakan suci itu. Ya. Contohnya pendapat Imam Bukhari,
Yang lainnya, innaha laysat binajisin. Innaha laysat binajisin. Sesungguhnya apa? Kucing itu tidaklah najis. Kenapa tidak najis? Innaha minat tawafina alaikum wat tawafat. Karena kucing itu selalu sering mengitari kita. Tawaf. Tawaf kan maksudnya kita itu bergemul ya, ataupun selalu bersentuhan, berinteraksi dengan kucing. Innaha minat tawafina alaikum wat tawafat. Kalau pendapat yang rojih, kotoran kucing najis. Karena yang dimaksud di sini adalah innahat laysat binajis, adalah apa? Bulunya, terus jilatannya. Kenapa? Karena ilahnya di sini kan kenapa suci? Karena manusia susah menghindar. Dari jilatan kucing susah menghindar. Dari bulu kucing juga susah menghindar. Beda dengan kotoran kucing atau kencing kucing, manusia mudah menghindar. Kenapa? Karena tabiatnya kucing itu kan kalau buang kotoran, buang pipis itu kan cari tempat biasanya, tempat tersendiri gitu. Jadi pendapat yang rajih wallahu alam, kalau kotoran dan apa? Kencing kucing najis gitu ya. Meskipun ada ulama yang berpendapat suci dengan keumuman dalil ini. Kalau kencing kucing emang susah dihindari juga. Kadang geser. Cepat banget. Gimana-mana. Oh gitu ya? Yang kecil-kecil. Kucing jantan itu bener. Kalau kucing jantan emang gitu. Ini darah, iya benar. Sedikit-sedikit. Iya. Sedikit. Kalau kucing emang gitu, biasanya nyentir namanya ya. Iya. Ya. Jadi apa namanya? Ini pendapat yang rajih ya. Tayyib. Sehingga nanti ada ilahnya di sini. Ada yang dikiaskan dengan kucing seperti kotoran cicak, dan lainnya. Rawahu Malik wa Ahmad wa Ahlus Sunan al-Arba. Ahaduhuma, jadi hadal hadisu muhtawin ala aslaini. Hadis ini mengandung dua kaidah, dua pokok, dua kaidah. Apa itu? Ahaduhuma, yang pertama, al-ma'annal masyaqqata tajlibut taysira, bahwasannya kesusahan itu mendatangkan kemudahan. Jadi kesusahan itu mendatangkan kemudahan. Karena susah menghindari apa kucing, jadi mendatangkan kemudahan. Wadhalika aslun kabirun min usulis syariah. Ya, pokok yang besar dari pokok-pokok syariah. Kaidah yang besar dari kaidah-kaidah syariat. Min jumlatihi, diantaranya adalah anna hadhil asya'a, bahwasanya sesuatu yang ini
allati yashukku at-taharruza minha, yang berat, allati yashukku at-taharruz minha, yang berat menjaga diri darinya, itu adalah tahiratun, suci. Berarti dia sebagai apa? Ya, khobar dari hadhihi ya. Anna hadhihi. Khobar anna, bagus, barakallahu fiik. Anna hadhil asya'a allati yashukku taharruza minha tahiratun. La yajibu waslu ma basyarat bi fiha aw yadiha aw rijliha. Tidak wajib membasuh apa yang disentuh oleh apa? Oleh mulutnya atau tangannya atau kakinya. Ini syarahnya kan gitu. Li'annahu, karena ini sebenarnya lebih cocok kalau dibaca fi'il. Li'annahu ulila dzalika biqaulihi. Ulila itu adalah dijadikan illah, dijadikan sebab. Ulila, ilah itu apa? Kan sebab. Ta'lil itu adalah sebab akibatnya. Jadi li'annahu ulila dzalika biqaulihi. Nah ini ya. Jadi dijadikan illah, sebabnya adalah berdasarkan sabda Nabi, innaha minat tawafina alaikum wat tawafat. Ini ilahnya. Ilah atau sebab kenapa kucing itu suci. Mulutnya suci, tangannya suci, kakinya suci, bulunya suci. Kama abahal istijmara fi mahalil khariji minas sabilaini. Sebagaimana Nabi membolehkan apa? Istijmar fi mahalil khariji minas sabilaini, membolehkan istijmar pada tempat keluarnya apa? Ya, suatu yang keluar dari dua jalan, kubul dan dubur. Wa masu ma asabathu an-najasatu minan na'laini wal khuffaini, dan mengusap apa yang terkena najis dari apa? Dari sendal dan apa? Sepatu atau khuf, wa asfalis saub, atau baju yang paling bawah. Itu kan disucikan dengan apa? Tanah. Kan gitu. Jadi kalau baju yang kena, terutama untuk wanita itu kan ya, bajunya kan kena tanah kan ya, dan nggak tahu kena najis apa, tapi kan suci, disucikan dengan apa? Tanah tadi. Wa'afa an yasiri tini syawari'in an-najisi, ini syariat memaafkan dari sedikitnya tanah di jalan-jalan yang najis. Wa'afa an yasiri tini syawari'i an-najisi, syariat memaafkan apa?
Ya, an yasir sedikit dari tanah-tanah jalanan yang najis. Karena apa ya ikhwah? Ini semua adalah kembali ke kaidah al-masyaqqatu tajlibu at-taisir. Al-masyaqqatu tajlibu at-taisir. Jadi kesusahan mendatangkan kemudahan. Seperti apa? Kasus kucing ini susah kalau menjadi kucing. Kucing senangnya dilus-lus gitu ya. Sama apa ini? Abahal istitsmara fi mahallil kharid minas sabilain. Kenapa boleh istitsmar? Ya kan susah ketika nggak ada air. Mau gimana lagi? Bisa dengan daun, bisa dengan apa? Batu, kertas boleh nggak? Tisu. Ya karena nggak ada, kalau memang nggak ada air susah. Termasuk apa? Termasuk tadi najis yang kena sendal. Susah sendal kan? Sendal, sepatu atau baju pakaian yang paling bawah susah untuk menghindari. Maka dimaafkan yang sedikit terkena najis. Wa ubiha damul baqi fil lahmi wal uruqi ba'da damil masfuh. Dibolehkan, dihalalkan darah yang tersisa fil lahmi dalam daging, wal uruqi dalam urat, ba'da damil masfuh setelah apa? Setelah darah yang dialirkan, setelah disembelihkan darahnya mengalir. Tapi mesti kan di daging itu ada sisa apanya? Darahnya. Wa ubiha ma asabahu famul kalbi minas saidi. Dan dibolehkan, dihalalkan apa yang terkena mulut apa? Anjing dari buruan. Kan ketika anjing berburu itu kan menangkap buruan terus digigit biasanya ya. Kena nggak kira-kira air liur anjing kena ke daging hewan buruan kan? Tapi dimaafkan. Nah. Wa ma asbaha dzalika, dan apa yang semisal dengan hal itu, mimma yajma'uhu illatun wahidah. Dari apa yang dikumpulkan oleh satu ilah yang sama. Mimma yajma'uhu illatun wahidah. Yang dikumpulkan oleh satu ilah yang sama. Apa itu? Wahia, ilahnya, sebabnya adalah apa? Al-masyaqqatu. Al-masyaqqatu tajlibu at-taisir. Ya, barakallahu fiik. Dilanjutkan bacanya, Mas Rahmat. Bismillah. As-sani annal hirata wa ma dunaha fil khalqati kal fi'rati wa nahwiha tahiratun fil hayati la yanjisu ma bashiratuhu min ta'amin wa syarabin wa siyabin wa ghairiha, walizalika qala ashabuna al-hayawanatu aqsamun khamsatun ihdaha najisun hayyan wa mayyitan fi dzatihi
wa ajzaihi wa fatlatihi wa dzalika kal kalabi Kilabi. wa dzalika kal kilabi was-sibai kulliha wal khinziri wa nahwiha. As-sani makana tahiran fil hayati najisan ba'dal mamati wa dzalika kal hirrati wa madunaha fil khalqati. Iya, bagus. Barakallahu fiik. Syukran ala husnil qiraah. Jadi ini kaidahnya ya. Kaidah yang pertama apa? Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesusahan mendatangkan kemudahan. Termasuk tadi kan cicak ya, kotoran cicak. Itu kan susah kita. Kalau kotoran tikus gimana? Susah nggak? Susah juga ya? Tikus. Iya. Di lemari. Di lemari ya. Kaidah yang kedua, annal hirrata, bahwasanya kucing wa madunaha fil khilqah, dan apa yang di bawahnya dalam bentuk, dalam ukuran, wa madunaha fil khilqah, kal fa'rati, kucing dan apa yang di bawahnya dalam ukuran, dalam bentuk seperti apa? Tikus. Wa nahwiha, dan semisalnya tahiratun, itu suci ya ikhwah. Kalau terkena kita apa? Nyentuh tikus, suci enggak? Ya, suci ya? Suci. Karena susah tikus itu hidup bersama kita ya ikhwah. Apalagi tikus itu terkadang kena piring, kena gelas, kena macam-macam pakaian. Iya, tikus itu sekarang memang khamsun fawasik, termasuk 5 binatang yang fasik. Salah satunya adalah fa'rah. Ya, fa'rah itu benar-benar ya. Kita sampai kehilangan solusi. Bagaimana caranya? Racun sudah, jebakan sudah, terus apa lagi? Cekrek itu sudah, ya, lem sudah, apa lagi? Yang belum setrum makanya taruh toplesnya dimakan. Makan toplesnya dimakan. Tapi tahiratun fil hayati la yanjus ma basyarathu min ta'amin wa syarabin wa siyabin wa ghairiha. Jadi yang namanya kucing, tikus itu adalah tahiratun, suci, fil hayah, dalam kondisi apa? Hidup. Layan jus, jadi tidak apa? Tidak najis apa yang tersentuh, terkena dari kucing dan tikus tadi, makanan, minuman, pakaian dan selainnya. Jadi yang tersentuh oleh tikus, kucing itu tidak najis. Cuma kan bahaya, penyakit ya. Ya, ada kan yang meninggal itu gara-gara tikus. Apa namanya, penyakit apa? Pes. Iya. Walidzalika qala ashabuna. Oleh karena itu ashabuna ini berarti di sini apa namanya? Ya, ulama mazhab Hambali. Al hayawanatu aqsamun khamsah. Hewan-hewan itu terbagi menjadi 5 macam. Ini berkaitan dengan suci tidaknya, suci najisnya, itu hewan dibagi menjadi 5 macam. Tadi kan kucing dan apa? Kucing dan tikus itu kan suci fil hayah, dalam kondisi hidup. Sekarang kalau dalam kondisi mati, suci enggak? Suci enggak? Tidak. Bangkai. Semua hewan yang haram dimakan, bangkainya najis, kecuali belalang, semut. Semut itu haram dimakan ya? Haram dimakan kan? Tapi bangkainya
Suci, oh nggak ada darahnya. Suci kan gitu. Kata, kalau kata itu juga haram dimakan kan? Haram dimakan. Kata ada darahnya juga kan? Ada. Berarti najis ya. Itu kaidahnya. Berarti secara asal memang hewan yang haram dimakan itu bangkainya najis. Bangkai kucing, bangkai apalagi tikus. Meskipun caranya disembelih dengan baca bismillah. Nah, kucing baca bismillah untuk tambahan daging buat bakso gitu ya. Sama. Itu baca bismillah. Ya. Kalau hewan yang halal dimakan nggak baca bismillah, nah itu bangkai. Bangkai. Berarti apa? Najis. Najis. Hindu, ya haram loh, haram karena dia kan baca bismillah. Iya, karena 9 orang Hindu. Beda kalau ahli kitab kan halal ya, ahli kitab jelas halal. Ahli kitab itu apa ulamanya orang awam? Semuanya. Ya, dan ahli kitab itu ya ahli kitab sekarang ini termasuk. Bukan ahli kitab terdahulu ya, Nasrani sekarang ini. Bedanya ya, kalau kulit atau yang disamak itu kan bisa ya disamak ya. Iya, kalau bangkai kambing, bangkai sapi itu kan kalau kulitnya disamak jadi apa? Suci. Tahu ya disamak ya, dikeringkan itu kan. Jadi suci. Meskipun itu bangkai apa namanya? Bangkai kambing atau bangkai sapi. Tapi kalau bangkai harimau, bangkai singa, atau bangkai dari hewan-hewan yang haram, nyembelihnya pakai bismillah dan juga disamak, jadi suci nggak? Nggak jadi suci. Maka berarti nggak boleh ya sofa dari apa namanya kulit harimau. Mahal ya? Mahal ya? Oh ya. Itu awet nggak atau brodoli nggak? Belum pernah punya ya. Ikat pinggang dari ular atau ular? Dompet. Ya, dompet. Ya tetap najis kecuali yang berpendapat buaya itu halal. Syekh Utsaimin berpendapat buaya itu halal karena dia binatang air gitu ya. Iya. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Fikih Satnurwan. Ya, nanti fikih Satnurwan. Baik, sampai sini ya materi kita. Insyaallah nanti kita lanjutkan untuk pertemuan yang berikutnya. Macam-macam hewan ini ya. Baik, naktafi hadzal qadar fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.